Baik, oke. Nah, jadi eh, nanti kita akan membuat tabel yang pertama. Ini belajar tabel biasa, tidak ada fungsi-fungsi atau perhitungan yang rumit. Jadi ini masih sederhana. Nanti sedangkan yang kedua, ini nggak ngetik, ada file yang bisa kita unduh, nanti tinggal kita isikan. Oke, nah sekarang kita akan membuat ini dulu. Pertama, bagaimana cara memanggil Excel itu sama kayak Word. Jadi di beberapa komputer yang Bapak Ibu punya, mungkin ada yang tersedia di bawah sini ya, tapi ada juga mungkin tinggal kita ketikkan gitu. Misalnya Windowsnya diketik, lalu nanti akan muncul beberapa aplikasi Office atau kita ketikkan aja Excel gitu. Nah, kalau di sini punya saya sudah ada di sini. Jadi ini yang simbolnya adalah huruf X warna hijau, kalau Word W warna biru. Jadi ini kita klik. Kemudian untuk membuka yang pertama tinggal kita create aja. Ini saya mau izin off cam ya. Oke, nah bentuknya seperti ini untuk Excel. Jadi isinya adalah sel-sel atau kotak-kotak. Di sini namanya sel. Kemudian kotak yang berjalan itu namanya penunjuk sel atau sel pointer. Nah, kenapa ini disebut sel pointer? Karena ketika kita berada di sel tertentu, alamatnya ada di kanan, di kiri atas. Jadi ini misalnya ini tulisannya J8 nih. Berarti saya sedang berada di kolom J baris 8. Kalau kita pindah di sini berarti ini E4 gitu ya. Sampai apa namanya kolomnya nanti ada kolom terakhir itu ada ya banyak sekali. Kemudian barisnya juga sama. Nah, kalau kita kesasar di kolom entah berantah gitu ya, barisnya juga untuk kembali ke sana tinggal kontrol apa namanya? Kontrol home. Kalau ada di sebentar di komputernya kok nggak ada kontrol home. Maaf. Ini ya. Oke, nah nanti operasi perkalian juga begitu. Kita tidak mengalihkan angka, tetapi mengalihkan sel. Sehingga ketika selnya itu angkanya berubah, maka nilai hasil operasinya juga akan ikut berubah. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat tabel seperti ini. Kita bisa mulai di sel manapun, toh nanti kalau kelebihan bisa dihapus, kalau kurang bisa disisipkan. Saya akan mulai dari B1 di sini. Ini kita tuliskan dulu judul-judulnya. Saya punya, kita punya tabel begini. Ini adalah nota pembelian untuk pembelanjaan di toko buku gitu ya. Kemudian, jadi ketika kita selesai mengetikkan, saya langsung tekan panah ke kanan. Boleh di enter, cuma kalau enter itu dia ke bawah. Jadi misalnya gini, ini saya enter, maka dia turunnya ke bawah. Nah, kalau kita ingin di sebelahnya lagi, jadi tinggal ditekan panah kanan. Ini saya tekan panah kanan, maka dia akan langsung ke kanannya, gitu ya. Total bayar. Nah, ini kan nggak cukup nih. Nah, kalau datanya tidak cukup, kita bisa lebarkan. Jadi sebetulnya di sini tuh saya mengetik nama barang, tapi nggak muncul nama barang. Huruf NG-nya ketutupan, gitu ya. Ini bisa kita lebarkan dengan cara meletakkan di kepala kolomnya di sini sampai huruf C-nya itu apa namanya nyala gitu ya. Lalu diletakkan di sebelah kanannya sampai jadi panah bolak-balik. Lalu di double klik, klik-klik gitu. Maka dia akan melebar sesuai kebutuhan. Digeser juga sebetulnya bisa, misalnya begini ya. Ini sambil ditekan lalu digeser. Cuma ini bisa saja kelebihan gitu, jadi agak boros. Jadi kalau hanya selebar kebutuhan ya tinggal kita double klik aja di sini, klik-klik gitu. Ya, seperti total bayar ini kurang, kita double klik. Udah gitu aja. Nah, sekarang kita punya 7 barang. Nah, ini nomor ini kan kebesaran nih. Saya tutup, saya geser ke kiri. Gitu ya. Ini saya tuliskan dulu item nama barangnya. Ini kebetulan sudah saya print, jadi saya tinggal ngetik. Nah, ini 1, 2, 3, 6. Oh, kurang satu. Kurang satu itu ada stabilo di bawahnya asahan. Jadi misalnya kita mau nyisipin nih. Sebetulnya di bawahnya asahan itu ada stabilo.
Tapi ini sudah terlanjur keketik type X. Nah, kalau kita mau menyisipkan antara asahan dan type X, maka pointer selnya kita letakkan di baris 7. Baris 7-nya di blok begini, supaya baris 7-nya turun satu baris. Di tulisan type X ya, tapi di bloknya sebaris. Jadi diklik di angka 7 supaya dia ngeblok satu baris. Lalu tekan klik kanan. Nah, setelah itu akan muncul insert. Nah, ini menu-menu shortcut dengan cara menekan klik kanan. Dah. Nah, ini sudah 7. Kita beri nomor. Untuk pemberian nomor otomatis, kita bisa tuliskan 1 dan 2 gini aja. Kemudian di blok, disorot begini. Lalu letakkan di posisi kanan atas. Sorry, kanan bawah. Sampai tandanya berubah menjadi plus hitam. Ini tinggal di double klik aja, klik-klik gitu. Maka dia akan mengeluarkan angka urutan eh, sepanjang data yang sudah ada. Kalau di sini ada berhenti di sini ya, maka pengisiannya akan sampai di sini. Jadi dia tidak akan melanjutkan karena dianggap tidak ada data lagi. Gitu ya. Oke, jumlah barangnya ini 50. Kemudian 25, 50 lagi, tinggal di enter aja ya. Kemudian 35, 15, 10, 100. Gitu. Sudah. Data mentahnya ini. Lalu, oh masih kurang ini. Harusnya ada harga satuan. Di sini. Di setelah jumlah barang itu ada kolom harga satuan. Nah, ini berarti bayarnya harus digeser ke kanan. Jadi ini kita blok, klik kanan, insert. Nanti geser gini ya. Di sini tuh ada harga satuan. Harga satuannya 5.000, 3.000, 7.500, 5.000, 13.000, 25.000, 1.000. Ya, sudah. Nah, berikutnya tinggal kita isikan bayar. Tapi kalau ini misalnya mau diisi dikasih garis dulu gitu ya biar indah, boleh. Jadi sekarang kita beri border atau garis-garis supaya kelihatan kalau itu tabel. Supaya kita kerjanya semangat gitu ya. Nah, jadi ini pertama kita blok. Lalu di menu home, di sebelahnya huruf dan cat, ini ada border garis ya. Kita pilih panahnya untuk memilih tipe border seperti apa yang akan kita gunakan. Kalau kita mau memberi garis pada semua tabel di dalam apa namanya blok yang kita tetapkan, maka kita pilih all border. Jadi di sebelah kanan itu kan ada perintahnya, sebelah kiri adalah previewnya. Gambarnya itu kayak gini nanti gitu ya. Kita pilih all border. Nah, seperti ini. Lalu misalnya di apa namanya judul itu kita beri garis 2 di sini di bawah. Maka kita bisa pilih ini. Nah, nih, bottom double border. Jadi bagian bawah diberi garis double, gitu ya. Nah, yang double di sini. Sini tuh, ya. Oke, sekarang judulnya kita tebalkan, kemudian kita beri warna. Nah, gitu ya. Dah, sekarang kita hitung. Ini sebetulnya sudah selesai yang apa namanya data aslinya ya. Sekarang kita isikan. Bayar di rumusnya di sini ada nih. Bayar dihitung dari jumlah barang kali harga satuan. Jadi kalau bayarnya eh, kalau beli barangnya 50, harganya 5.000 per satuan, maka bayarnya 250.000. Nah, di Excel kita tuliskan rumusnya dengan mengawalinya dengan tanda sama dengan gitu. Kalau ada sama dengan di depan berarti ini kita mau nulis rumus nih gitu. Terus dibayar ini rumusnya apa? Jumlah barang, jadi angka 50-nya diklik, maka yang masuk di sini adalah selnya gitu ya. Kali kali itu bintang harga satuan. Nah, udah berarti ini sel D3 kali sel E3. Enter. Kita copy ke bawah karena yang bawah juga rumusnya sama ya. Jadi kita kopikan ke data yang mempunyai rumus yang sama. Dah. Nah, nanti total bayar rumusnya sama. Total bayar itu bayar dikurangi diskon. Jadi rumusnya adalah sama dengan bayar dikurangi
diskon. Walaupun diskonnya masih nol ya, rumusnya bisa kita tuliskan dulu. Jadi begitu nanti diskonnya ada isinya, ini juga akan terupdate. Itu kalau ini karena masih nol ya, jadi total bayarnya sama dengan Nanti aja tak benak kayak nol. buat malam. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita isi diskon. Jadi rumus-rumus biasa yang berlaku untuk semuanya tanpa kondisi namanya kita tuliskan dengan sama dengan di depan. Adik kemana? Terus rumusnya apa gitu. Kak, adik Eh, kemana? Hmm. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk diskon. Diskon ini hanya diberikan kepada yang belinya di atas 30 unit. Diskonnya berapa? 10%. Jadi 30 itu adalah jumlah barang di sini ya. Kalau di atas 30, maka dia baru dapat diskon. Kalau kurang dari 30, nggak dapat diskon, nol. Oke, sekarang gini. Nah, di Excel itu kalau ini namanya berarti kan ada kondisi ya. Rumusnya, rumusnya eh, hanya diberikan pada yang belinya itu atau jumlah barang di sini isinya 30 atau lebih. Gitu. Berarti milih nih. Dia ada kondisi kalau di Excel itu namanya menu fungsi if. If itu jika jumlah barang di sini isinya 30 atau lebih gitu ya atau lebih besar dari 30, maka nanti diskonnya isinya 10% dari bayar gitu ya. Nah, if itu salah satu fungsi yang dimiliki oleh Excel. Di Excel kalau kita menuliskan fungsi setelah nama fungsi kita buka kurung. Jadi begini. Nah, begitu kurungnya dibuka, Excel baik hati dia ngasih template-nya. Kalau kita pakai rumus if nih, dia bilang gitu, template-nya kayak gini gitu. Nah, template-nya adalah logical test-nya apa? Pertama ya. Jadi yang perlu dituliskan itu adalah yang berwarna biru dulu. Ini yang diuji apanya nih gitu. Karena tadi kan diskon ini dihitung berdasarkan jumlah barang ya. Berarti logical test-nya adalah jumlah barang atau sel D3 di sini isinya lebih besar sama dengan 30 gitu. Artinya ini akan berlaku 30, 31, 32 dan seterusnya. Gitu ya. Jika D3 lebih besar sama dengan 30, maka itu adalah lanjutkan dengan titik koma. Tapi saya disclaimer dulu ya. Tanda titik koma ini bisa saja di tempat Bapak Ibu isinya tidak titik koma. Bisa koma, bisa titik gitu. Lalu kapan kita milih tanda itu? Sambil dilihat di sininya, ketika Excel ini memunculkan template-nya, kita ikuti. Kalau di tempat saya nih, ini titik koma pemisah argumen satu dengan yang lain. Titik koma. Maka saya pakai titik koma. Nah, nanti kalau di komputer Bapak Ibu, dan ini tergantung dari install pertama ya. Waktu beli komputer, terus diinstal Office, atau diinstal aplikasi, itu biasanya akan milih lokasi Indonesia atau Amerika gitu. Nah, itu mempengaruhi dari rumus di sini. Kalau Indonesia biasanya koma. Kalau setting Amerika biasanya titik koma. Nah, saya pakai titik koma ya. Lalu yang biru pindah nih. Value if true. Artinya, kalau kondisi ini dipenuhi, eh, rumusnya apa yang benar? Yang benar adalah 10% dari itu kali bayar. Kolom bayar. Gitu ya. Terus titik koma lagi. Dia akan pindah ke sebelahnya. Value if false. Kalau tidak benar, gitu ya. Artinya kalau kondisi ini tidak dipenuhi, berarti D3 itu isinya kurang dari 30, berarti dia dapat diskon berapa? Nggak dapat, berarti tidak dapat diskon. Nol. Tutup, enter. Udah, gitu aja. Nah, yang bawah kan sama rumusnya. Tinggal kita copy ke bawah. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, penggaris nggak dapat diskon karena dia belinya cuma 25. Ini juga nggak dapat dua ini. Karena belinya 15 dan 10. Gitu ya. Udah. Nah, berikutnya ini sekarang kita hitung totalnya. Yang kita hitung total diskon dan total bayar ya. Menghitung total itu rumusnya sebetulnya sum. Jadi
kita tuliskan sama dengan, lalu sum, kurung buka, terus yang mau dijumlah mana gitu. Sum itu dari, apa namanya, summary gitu ya. Jadi penjumlahan. Nah, kalau sudah ditutup, gitu, enter. Nah, tapi Excel punya shortcut. Jadi di atas, di kanan atas, kalau kita lihat tanda sigma, itu artinya shortcut untuk penjumlahan. Lalu menu-menu yang lain ada di sebelahnya nih. Di mana ini kalau kita lihat, ada average, count numbers, kemudian ini mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum gitu. Kalau ini kebetulan sigma ini kalau kita klik ya, kalau ini average gitu. Jadi kita pilih yang atas sih sum. Ya. Lalu yang ini juga sama. Jadi misalnya gini, tinggal diklik aja di sini. Nah, ini di plot. Sorry, rumusnya di sini ya. Sini ya. Auto sum, enter. Namanya auto sum. Sudah, sudah selesai nih. Nah, berarti sekarang tinggal kita samakan dengan sini. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk sel atau kolom yang berisi uang, itu ada formatnya, ada tanda rupiah di depannya. Oh, ini bayar belum ya? Jadi bayar, kita copy aja. Ya, sekarang tinggal kita beri tanda rupiah. Caranya ini di blok begini, lalu klik kanan, kemudian kita cari format sel. Jadi kita mau mengatur format selnya. Nah, pengaturan format sel itu ada 5 macam. Bisa pengaturan angka atau pengaturan perataan. Ada pengaturan huruf, border. Jadi garisnya itu bisa bisa kita variasi ya, bisa putus-putus, bisa lurus, macam-macam. Bisa titik-titik gitu ya. Tinggal dipilih. Lalu ada fill, ada protection. Nah, kali ini kita pilih yang number. Jadi mengatur format angka. Format angka itu ada banyak. Ada mata uang, ada tanggal, jam, persentase gitu. Ya, jadi nanti tergantung kebutuhannya kita mau format yang mana. Nah, sekarang kita mau mengatur mata uang kan ya. Tapi kita pilihnya yang accounting, bukan currency. Kok nggak currency, Bu? Jadi bedanya currency dengan accounting, currency itu juga memunculkan mata uang. Cuma tanda mata uang ya. Cuma mata uang sama uangnya itu nempel kalau yang currency. Kayak seperti penulisan dolar. Dolar itu kan misalnya dolar 10 gitu ya. Tanda dolarnya kan nempel di angkanya. Sedangkan kita biasa menampilkan RP itu pojok kiri. Lalu nanti angkanya rata kanan gitu kan. Jadi sekarang kita pakai accounting. Kemudian di simbolnya kalau belum pernah di set ini akan kosong. Nah, karena komputer saya kan sudah pernah dipakai ya. Jadi rupiahnya sudah muncul. Jadi Bapak Ibu cari dulu tanda RP untuk lebih cepatnya ketik aja R. Nanti dia akan berada di sekitar huruf R. Tinggal dicari aja gitu ya, gini. Hati-hati. Pokoknya dia ngumpul di sekitar R. Nah, ini RP kayak gitu. Ini gitu ya. Oke, ini RP Indonesian atau RP versi Indonesia atau yang Inggris. Itu perataan kanannya. Oke, sudah di oke aja. Nanti akan muncul begini. Tuh, semuanya sudah rapi. Gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita coba sempitkan. Ini kalau tabelnya besar, maka ini dikatakan boros karena sebetulnya datanya tuh isinya maksimal 3 digit. Sementara kita memerlukan kolom selebar ini. Jadi ini agak boros. Nah, gini kita coba sempitkan ya. Gini, tapi barangnya nggak kelihatan dong, Bu. Karena sebetulnya segini aja kan cukup ya. Nah, ini sekarang kita coba barangnya turun ke bawah seperti ini. Jadi, setelah disempitkan begini ya, ini diklik, lalu klik kanan, terus format sel lagi. Nah, di format sel itu sekarang kita tidak mengatur number, tapi mengatur alignment atau perataan. Nah, di bagian alignment tuh di bawah di sini ada text control. Ini dicentang, kemudian oke. Nah, hasilnya begini. Tinggal kita sempitkan ini. Besar nih gitu ya. Disempitkan. Kemudian ini
ditengahkan. Jadi ini ada perataan atas, tengah, bawah. Kalau yang ini kiri, tengah, kanan, gitu ya. Oke, mana lagi yang kira-kira perlu disempitkan? Kayaknya udah ya. Harga satuan ini juga, misalnya mau kita coba sempitkan di sini, nggak cukup. Nah, kebetulan nih, ini ada tanda dolar-dolar muncul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengisi rumus, kok keluarnya dolar-dolar, jangan khawatir, ini bukan error, tetapi kurang lebar. Gitu. Oke, ini sudah keisi semua. Sekarang kita simpan. Kita simpan dengan nama, ini sudah kan ya? Iya, oh nih kita tambahkan. Belum ada judulnya, Bu. Kita perlu berapa baris nih? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita cek. Kita hanya punya satu, berarti kurang 3. Nah, caranya menyisipkan 3 baris berarti ya. Ini di blok 3 baris. 1, 2, 3. Klik kanan, insert. Nanti dia akan turun begini. Sekarang tinggal kita tuliskan nota pembelian. Saya isi sisipkan satu lagi supaya biar atas enggak ya. Nota pembelian saya mulai dari B2, kolom B2 toko buku anak pintar. Nah, sudah tinggal ditengahkan. Caranya menengahkan di blok begini, lalu di blok selebar tabel. Jangan lebih ya, supaya ini nanti benar-benar di tengah-tengahnya tabel. Oke, kalau sudah, di menu Merge and Center, kita pilih Merge Across. Ya, ini sebetulnya dia menghilangkan kolom-kolomnya. Baru kita tengahkan pakai ini. Ini kan penengahan sel ya. Jadi center text. Udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita simpan. Ini kita simpan dengan nama Excel 1. Excel 1 name gitu ya. Nanti dikirim. Udah. Nah, ini kita close. Oke. Nah, sekarang di latihan 1 kita sudah belajar menggunakan rumus biasa, kemudian if sederhana dan menghitung jumlah. Ya. Sekarang, nah nih, dia diskonnya total bayarnya otomatis sudah terkurangi ya. 250 dikurangi 25. Gitu. Jadi dia langsung update. Oke, sekarang latihan kedua, kita mau buat ini. Ini nanti rumusnya agak bertingkat ya. Tapi kita nggak ngetik, jadi ini kita download aja. Kita unduh, nanti kita buka. Kok ini? Hmm, unduh. Oh, ini ya. Oke, kita buka. Nah, filenya gini. Filenya mentah. Sekarang kita rapikan dulu biar kelihatan rapi. Biar seperti ini. Nanti di bawahnya teori ini ada persentase ya, jadi kita tambahkan. Oke, sekarang ini kita sisipkan satu kolom kosong dulu. Klik kanan, insert. Lalu ini dibuat kotak-kotak dulu. Ini ya, di garis. Kemudian ini nomornya dikecilkan. Mata kuliahnya kita beri warna dulu supaya kelihatan. Ini ya, kita tebalkan. Nah, tapi ini ketambahan persentase nih di bawahnya teori ya. Insert. Nah, di sini tuh ada
20, 15. Kemudian 30, 35%. Gitu ya. Oke, sekarang kita rapikan. Kemudian eh NIM nama mahasiswa ini. Nah, ini sini kita lebarkan dulu nama mata kuliahnya, ya. Nanti NIM-nya diganti NIM kalian ya. Kasih petik dulu, karena kalau tidak dikasih petik nanti keluarnya tidak cukup. Terus ini juga diganti nama kalian. Kelas IT KPS. Udah, ini ditengahkan sama kayak tadi. Merge across, tengah. Ya, ditebalkan. Oke, sekarang kita merapikan tabelnya. Si warna nih nomor digabung. Kan ini 3 baris ya, jadi kan 3 kolom. Merge and center. Mata kuliah juga, SKS juga. Nah, SKS ini dikecilkan karena dia kan cuma 1 digit. Nah, nilai ini merge-nya ke sini. Sampai nilai bobot kayaknya. Oh, semuanya ya udah. Sini. Oke. Tinggal ini sempitkan. UTS. UAS. Udah. Ini ditengahkan. Ini baru merapikan tabelnya ya. Ini akhir. Ini juga bobot. Jumlah. Nah, kalau sudah ini di blok begini, lalu ditengahkan. Sini ya. Tengah-tengah. Oh, oke, sudah. Ini jumlah nilai itu sebetulnya menghitung jumlah sini. Jadi ini di merge and center aja begini, lalu dikanankan. Biar mepet sini. Gitu ya. SKS-nya ditengahkan. Oke, ini sudah rapi. Sekarang kita mengisi kolom 4 ya. Kolom akhir, huruf, bobot, jumlah. Nilai akhir itu adalah penjumlahan setiap komponen dari tugas. Ada teori, tugas, UTS, UAS, yang masing-masing punya bobot. Jadi nilai akhirnya adalah nilai 88 ini dikalikan 20%, yang 90 itu kalikan 15%, 88 kalikan 30, 84 kalikan 35 gitu. Nah, jadi caranya penjumlahan biasa ya. Sama dengan 88 kali bintang 20% ditambah 90 kali 15% ditambah 88 kali 30% ditambah lagi 84 kali 35%. Enter. Nah, jadi nilainya 86,9. Lalu yang bawah rumusnya sama kan? Ini kalau kita double, nah yang di blok kan sini ya. Sekarang coba kita copy ke bawah. Kok nilainya besar? Harusnya kan sekitar nggak sampai 100 kan. Nah, sekarang kita cek. Caranya ngecek begini. Ini di double klik. Maka kelihatan yang terblok itu adalah angka ini kali ini. 88 kali 80, 90 kali 80, dan seterusnya. Sehingga hasilnya besar. Padahal maksudnya 80 kali 20%. Gitu kan? Ini juga kali 15%. Jadi itu rumus yang di sini tuh dikunci, nggak bergerak. Jadi di baris 9 itu harus dikunci. Jadi semua baris ini nanti dikalikannya di 20%. Gitu. Jadi cara memperbaikinya begini, harusnya rumusnya yang di bagian E itu ada dolarnya. Jadi kalian letakkan di antara huruf E dan 9, jadi ke sini kursornya, lalu tekan F4.
Di komputer kalian kalau ada tombol F4, tombol tombol F yang di atas angka di atas tuh ya, ada F1, F2 sampai F12. Nah, ini tekan tombol F4-nya. Kalau nggak bisa, sambil ditekan tombol Fn. Jadi kalau ada tulisan Fn tuh di sekitar shift bawah, jadi tekannya bareng Fn dan tombol F4 di atas. Ini juga F4. Efeknya apa? Efeknya muncul ada dolar-dolar tuh. Dolar itu nilai absolut. Jadi kalaupun dikopikan ke bawah, dia tetap akan di angka atau di sel E9, G9, F9 gitu. Nih kita enter. Kita copy lagi, karena kan sudah kita perbaiki ya. Nah, ini benar nih. Cuma desimalnya yang beda-beda. Sekarang desimalnya kita samakan ya. Kalau ini kan ada satu desimalnya cuma satu, ada yang dua, bahkan ada yang nggak ada desimalnya. Gitu. Sekarang kita atur desimalnya, klik aja tanda koma di sini, koma style atau di sini. Nah, baru kalau sudah kembar, ditambahkan increase desimal. Satu itu berarti 1, dua desimalnya dua. Kita mau pakai satu aja ya, berarti dikurangi satu, decrease. Nah, gitu. Ini juga kita kecilkan. Nah, sudah. Sekarang tinggal mengisi nilai huruf. Nilai huruf itu rumusnya ini nih. Kalau A itu 86 ke atas, berarti lebih besar dari 85 gitu ya. No, mulai 86 ya, 86 ke atas itu A. B itu mulai 75, C 60, D 45, kurang dari 45. Nah, artinya penilaian huruf ini kan tidak bisa berlaku sembarangan ya. Ada kondisi yang perlu diperhatikan. Jadi ada kalau pakai bahasa manusia itu ditanya begini, jika nilai akhirnya lebih besar dari 86, maka nilai hurufnya A. Nanti jika nilai akhirnya 75 ke atas, maka nilainya B dan seterusnya. Jadi ada jika di sana, ada kondisi di sana, ada if. Di ini pakai rumus if tadi. If kurung buka, nilai akhir, logical testnya kan nilai akhir ya. I10 lebih besar sama dengan 85. Berarti ini mulai 85 nih. 85-nya kehitung. Oh, 85 nggak ikut, Ding. 86 ya. Mulai 86. Maka maka, titik koma, value if true-nya apa? Nilainya apa di sini? Nilainya A. Nah, karena A itu huruf, kalau di Excel, huruf itu harus diberi petik. Jadi beda sama ini ya. Ini angka. Angka nggak perlu dipetik. Kemudian titik koma lagi. Value if false. Bagaimana kalau dia tidak 86? Oh ya, berarti harus ditulis kondisi berikutnya. If I10 lebih besar sama dengan berapa tadi? 75. Mulai 75 itu B. Maka nilainya B. Gitu. Berikutnya, if lagi. I10 lagi lebih besar sama dengan 60 ya. 60. Maka nilainya C. Gitu ya. If lagi. Karena masih ada D dan E. Jadi masih if I10. Kalau I10-nya diklik nggak bisa, boleh diketik ya. I10 gitu boleh. Lebih besar sama dengan 40, 45, maka nilainya E. E, D. Gitu ya. Nah, yang terakhir kan E. Maka untuk pilihan terakhir itu boleh tidak dipakai if. Karena kalau dia tidak A, tidak B, bukan C, bukan D pula, maka dia pasti E. Jadi nggak perlu ditanya jika lagi. Sudah pasti dia E. Nah, kalau E nilainya berapa? Oh, ini sorry ya, kalau D satu dulu ya. Nah, terakhir setelah angka satu, baru tuh. Kalau E nilainya berapa? 0. Terus tutup. Nah, sebetulnya jumlah tutupnya harus sama dengan jumlah buka.
Setiap saat kita menuliskan if, kan kita membuka satu kurung ya. Jadi harusnya ada 4 kurung. Karena if-nya ada 4. Tapi di Excel kita bisa tutup satu aja nih, lalu di enter. Nanti dia akan bilang too many argument. Oh, ini saya salah ini. Ini kurang nih. Ini bukan ya. Ini nggak ada angka satu, apa? Saya agak bingung dengan yang nilai bobot. Jadi ini kalau dia bukan D pasti dia E gitu. Nah, gini. Enter. Nah, nanti dia akan bilang, dia bilang ada typo di rumus kita. Mau dibantu diperbaiki, yes aja. Nah, itu otomatis dia akan menambahkan 3 kurung lagi. Ini saya nggak nambah 3 loh, satu tok ya. Jadi kalau masalah penulisan silahkan di Excel aja. Biarkan dia yang nambahi gitu. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah, tengahkan. Udah. Nah, yang bobot ini tadi saya agak rancu di sini. Bobot itu adalah bobotnya kalau A4, B3, C2, D1, E0. Jadi ini A4, D itu 3, C itu 2, D itu 1, E0. Jadi pakai if lagi nih. Jika di sini J10 isinya A, ya. Sekali lagi, karena A itu huruf, jadi harus pakai petik ya. Maka berapa nilainya di sini? 4. 4 huruf, jadi nggak usah pakai petik. Titik koma lagi. If J10 isinya B, maka bobotnya berapa? 3. Koma lagi. If J10 isinya C, kalau C berapa? 2. If J10 isinya D, maka nilainya 1. Nah, sisanya kan pasti E. Kalau E 0. Tuh, udah. Nah, ini typo lagi. Oke aja. Nah, kalau sudah, ini di copy. Oke ya. Udah, tinggal satu. Kolom jumlah itu adalah hasil perkalian bobot dan SKS. Kita lihat di rumusnya sini itu. Kolom jumlah diisi menggunakan fungsi perkalian antara SKS dan bobot. Jadi, ini saya close dulu ya. Oke, ini penjumlahan biasa dan berlaku untuk semuanya tanpa kondisi. Jadi, SKS kali bobot. Enter. Copy ke bawah. Nah, kemudian sekarang tinggal mencari IP sama jumlah SKS ya. Jumlah SKS itu jumlah ini. Jadi kan tinggal auto sum aja nih. Nah, kalau dirasa yang di blok sudah betul, tinggal di enter. Nah, IP itu adalah pembagian jumlah ini dengan IP. Sorry, dengan jumlah SKS. Jadi ini berarti jumlah nilainya di jumlah dulu ya. Ini sama. Nah, jadi pembagian antara 62 dengan 21. Nih, 62 dibagi itu garis miring 21. Enter. Nah, ini jadi IP-nya 2,95. Tuh, sudah. Kalau sudah, ini diberi jarak. Ini ada jaraknya ya, ada spasi. Tambahkan satu, insert. Ya, sekarang tinggal disimpan. Ini tengahkan. Ini namanya berarti latih Excel 2 ya. Excel 2, nih. Nah, sudah. Nanti dikirim ke latih 2 sama yang tadi di latih 1. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Oke, mudah ya. Baik, jadi tugas Bapak Ibu dua untuk pertemuan Excel yang pertama yaitu Excel 1 sama Excel 2. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti hari ini bisa kita akhiri. Jangan lupa nanti tugasnya apa namanya dipenuhi ya. Pelan-pelan aja, pokoknya sampai akhir perkuliahan tugasnya sudah selesai. Gitu. Monggo sekali lagi ada yang ditanyakan? Untuk UTS besok terakhir ya Bu ya, ngirimnya ya Bu. TS-nya malam ini bukan? Malam ini ya? Iya, harusnya Oh malah malam ini. kemarin. Sudah seminggu. Saya beri waktu sampai Oke, hari ini Bu. ya, malam ini ya, jam Ya, 23.59. Oke, J. ya. Sun ya Bu. Sami-sami. Baik, kita akhiri ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, hari ini nanti saya record. Saya kirimkan ke Sinal. Baik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sami-sami. Bu. C, sami-sami. Terima kasih. Izin saya tutup ya.